Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhatullah di channel Kode at Home. Pada video kali ini kita akan melakukan slashing pada landing page Python-ku. Oke, di sini versi mobile ya. Kita nanti akan coba buat dengan ukuran 375 pixel. Oke, di sini ada ukurannya ya di desainnya. Oke, kalau kita lihat di sini di bagian header, nanti di sini ada card seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada beberapa button dan ada scan, top up. Selanjutnya di sini ada card history transaksi ya. Oke, nanti ketika kalian klik tombol dompet ini, icon dompet ini, nanti tampilannya bakal seperti ini ya. Oke, kalau kalian arahin ke tombol close-nya, nanti bakal balik ke menu utama. Selanjutnya kalau kalian klik menu toggle ini, nanti tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke text editornya. Di sini saya udah buka text editornya ya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, yang pertama itu kita buat dulu file direktorinya. Di sini saya buat di dalam local disk D. Saya buat namanya itu Python. Oke, terus kita buka foldernya di dalam text editor kita. Oke, selanjutnya di dalam foldernya kita buat file index.html dan style.css. Oke, sebelumnya kita copy dulu aset gambarnya yang akan kita gunakan dalam membangun landing page Python ya. Oke, kita copy dulu ya. Nanti teman-teman bisa download aset gambarnya di link deskripsi ya. Nanti saya akan sediakan. Oke, ini kita bisa copy, kita paste di dalam file Python ya. Oke, selanjutnya kita bisa buka dokumentasi bootstrapnya. Oke, di sini kalian pilih get started, terus ke bagian started template-nya kalian bisa copy struktur HTML-nya. Oke, kita copy di sini. Terus yang pertama itu kita link dulu style.css-nya agar index.html dan style.css-nya saling terhubung ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau udah di save, terus di bagian title-nya kita ganti dulu landing page Python. Oke, selanjutnya bagian H1 ini kita bisa hapus. Terus kita buat kelas main. Terus kita styling dulu di bagian mainnya. Kita buat max width-nya itu 375 ya, kalau kita lihat tadi di desainnya. Terus itu untuk background-nya kita buat putih. Height-nya kita buat 100%. Position-nya kita buat relatif. Oke, terus margin-nya kita buat auto biar dia ke tengah ya. Oke, terus kita kasih border 1 pixel solid black. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya di dalam main kita buat dulu div class header. Oke, kita styling lagi headernya. Width-nya kita buat 100%. Height-nya kita buat, coba kita lihat dulu desainnya. Untuk bagian header di sini kita buat height-nya 250 ya. 250 pixel. Background color kita bisa buat warnanya, kita copy aja dari sini kode warnanya. Oke, sekarang coba kita buat dulu di dalam header itu buat brandnya yang di sini, terus buat icon dompet dan icon toggle-nya ya. Oke, kita buat seperti ini. Kita masukin image-nya.
masukin teksnya. Namanya itu iPavementku. Kita bisa copy aja di sini. Itu bisa kita copy aja di bagian atas ini. Copy. Kita paste ya seperti ini. Icon dompet ya kalau nggak salah. Terus yang satunya itu icon toggle di MR3 untuk spasinya. Di sini kita tambahin dulu div class deflex justify content between. Oke, yang ini bisa kita hapus dulu sini. Oke, yang ini bagian div ini kita copy ke bawah ya. Oke, udah masuk ya. Ini kita kasih kelas saja. Untuk headernya itu kita kasih kelas text brand aja ya. Text brand. Header text brand. Kita buat font size 13 pixel, color warna putih. Terus di bagian image-nya kita kasih MR1 text brand-nya, font weight 500. Di bagian header padding 15 pixel, 25 pixel. Oke, seperti ini. Oke, ini kita tutup dulu. Ini kita bisa kasih keterangan navbar, teks navbar, kita buat span, teksnya hello welcome. (15 pixel), colornya kita buat putih. Oke, coba kita lihat hasilnya. Terus di bagian teks navbarnya kita buat background colornya putih. Terus kita kasih padding 10 pixel, 20 pixel. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sekarang warna putihnya kita buat transparan. Sekarang kode warnanya kita masukin ke bagian teks navbarnya di bagian background. Kita refresh. Oke, udah masuk ya. Terus kita kasih spasi di atasnya. Kita bisa kasih MT3. Oke, di sini bisa kita kasih border radius 5 pixel. Oke, ini kurang transparan ya. Kita kurangin lagi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat di bagian cardnya ini. Kalau kita lihat height cardnya itu 147 pixel. Sini kita bisa buat card head div card head. Kita styling dulu. Background color putih. Oke, paddingnya coba kita kasih 40 pixel. Oke, selanjutnya kita buat dulu image-nya. Div class deflex polygon item center image asset
people div class deflex flag column justify content around aliando. Kita buat span, ini kita copy aja di bagian sini. Kita buat yang ini H1, ini H2 ya. Kita bisa tambahin kelas saja di dalamnya. Terus kita styling di bagian card head H1 H2. Kita lihat dulu di desainnya, font size nya itu ukurannya 15 sama 13. Font size 15 pixel. Yang H2 kita buat tadi 13 ya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Kita buat HR ini ya, yang di bawah. Berarti kita bisa tambahin di sini HR. Kita kasih kelas HR dasset. HR dasset border top 2 pixel dasset. Kita kasih warna agak kehitaman. Oke, coba kita refresh. Oke, seperti ini ya. Terus di bagian gambarnya kita kasih spasi dulu. Oke, coba kita kurangin paddingnya, kayaknya kebanyakan ya. Ini kita kurangin 30, 40. Coba kita refresh lagi. Nah, segini ya, udah cukup ya. Terus untuk bagian H1 H2 kita buat font weight-nya bold. Oke. Terus kita bisa copy warnanya, warna teksnya. Oke, seperti ini. Terus kita masukin yang bagian bawah ini ya. Berarti kita bisa buat di sini div class deflex justify content between aligned item center div class deflex aligned item center. Kita masukin image-nya, terus kita kasih kelas, kita buat span kelas H1 saldoku. Tambahin kelas mt0. Oke, udah sejajar ya. Terus
Sekarang colornya kita bisa copy aja dari sini. Kita copy kode warnanya, kita bisa taruh di sini. Style, color. Oke, udah masuk ya. Terus tuh di sebelahnya ada teks 200. Span kelas H1. Ini kita buat M0. Kita lihat lagi. Oke, udah masuk ya. Terus ini kayaknya kurang kita naikin di bagian cardnya. Kita kasih MT4. Oke, masuk ya. Terus kita tambahin border radius 20 pixel. Oke, terus untuk shadownya kita bisa copy aja. Kita refresh. Oke, udah kelihatan ya gambarnya. Terus kita sekarang ke bagian transaksi ini ya. Transaksi span H3, kita pakai H3. Transaksi. Oke, H3 nya kita styling. Kita lihat desainnya, ukurannya itu 11 pixel, font size 11 pixel. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Terus button ya, kita buat button di sini, div class deflex. Kita buat button class button danger, kirim, image asset, kirim, send kalau nggak salah, send.png. Oke, di sini kita bisa buat kayak gini ya, deflex. Oh, nggak usah. Udah, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini udah masuk ya. Terus untuk teksnya di bagian button, coba kita lihat dulu. Ukuran teksnya itu 11 pixel juga ya. Berarti kita bisa tambahin di sini button danger, sama nanti kita bakal buat button green. Button primary. Terus sekalian aja di sini button dangernya kita kasih warna, background colornya itu. Oke, kita bisa copy aja dari sini. Nah, ini ya, kita pakai warna yang ini. Oke, terus kita buat button primary-nya, kita copy paste aja, kita ganti kelasnya. Di sini kalau nggak salah namanya itu top up.
namanya itu nama asetnya top up juga. Kita refresh. Oke, udah masuk ya. Ini kayaknya kegedean ya ikonnya. Oke, kita bisa buat seperti ini, deflex, alignment, item, center. Oke, seperti ini ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini kita kasih spasi di sini MR2. Oke, coba kita lihat dulu desainnya. Oh, sorry, terima ya di sini ya. Terima. Terima berarti ini pakai download. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Terus di sini kita kasih kelas MR4. Nah, seperti ini ya. Oke, yang ini udah jadi. Sekarang kita, oh ya, waktu di hover warnanya kita rubah dulu di bagian button danger. Ketika di hover, oke, udah masuk ya. Setelah itu coba kita lihat lagi tampilannya. Oke, berarti di sini ada garis ya, ada HR ya di sini ya. Kita buat dulu di sini HR-nya. Terus kita ke bagian button. Sini buttonnya ada 2. Kita bisa buat kita lihat dulu. Scan dan top up. Scan dan top up berarti kita bisa buat dia pakai row, terus kita bagi 2 seperti ini pakai column 6. Terus di dalamnya itu ada button, kelas button green. Yang pertama itu scan, terus kita kasih image-nya asset scan. Oke, kita bisa copy paste saja yang ini. Namanya itu top up. Oke, terus kita styling di bagian button green-nya. Font size-nya kita coba lihat di desainnya ya. Fontnya itu 17 pixel. Warna teksnya itu kita buat putih. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Belum masuk ya. Background colornya kita belum masukin. Oke, udah masuk ya. Terus oh ya, untuk width-nya kita buat 100%. Height-nya itu 51. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita, oh ya, untuk fontnya ya, ketebalannya kita buat bold. Oke, masuk. Terus di sini kita bisa buat seperti ini, deflex, justify, content center, alignment, item center. Oke, ini between ya, sorry, between maksudnya,
Win. Nah, biar dia sejajar ke samping ya. Terus itu coba kita lihat lagi. Sorry, kayaknya nggak perlu pakai between. Coba kita pakai around. Nah, seperti ini ya. Ketika di hopper, kita buat dia warna putih aja. Oke, coba kita lihat lagi desainnya, udah cocok. Terus kita buat yang bawahnya ini ya, history transaksi. History transaksi. Oke, untuk title-nya kita bisa copy dari atas ini. Ini kita ganti. Terus kita buat kelas card history. Kita styling card history, background colornya itu putih. Terus kita ambil shadownya, oke. Terus kita lihat tingginya itu di sini 64 ya. Kita buat height-nya 64 pixel, width-nya kita buat 100%. Image-nya dulu 1, terus di bawahnya itu ada div kelas deflex, terus di dalamnya ada div lagi deflex flag column. Kita bisa buat pakai span H1, H2, H3 ya, ntar kita buat ya. Yang pertama itu peralatan dapur, yang kedua itu tanggalnya, sini ada tanggalnya. RP 100. Oke. Aligen item center. Oh sorry, ini nggak usah ya, ini nggak usah kayaknya sini. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Image-nya belum tampil ya, 1.png. Nah ini udah masuk ya. Coba kita sekarang atur font ya. Oke, di sini kita buat H1, ini H2, di sini H3. Terus kita styling dari card history. H1, H2, H3. Untuk font size yang H1-nya kita buat dia itu ukurannya 15.
10 sama 12. 15 font size 10 pixel, yang terakhir itu 12. Kita lihat dulu. Oke, udah masuk ya, cuman ini keluar dari gambar. Coba kita lihat lagi. Nah, ini udah masuk ya. Berarti ini nggak usah pakai ini. Justify content around. Bagian sini kita kasih kelas mr3. Oke, coba kita lihat dulu di bagian sini padding salah ini. Oke, kita tambahin dulu, berarti di bagian sininya kita kasih Nah, kita pakai mt3 ya. Kita copy paste jadi 2 sini. Coba kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ya. Sekarang coba kita lihat lagi di desainnya itu. Oh ya, kita tambahin dulu di bawah sini biar ada spacing. Nah, dia udah masuk ya. Setelah itu di sini kita bisa ilangin marginnya, kita buat 0. Yang di atasnya juga kita buat M-nya 0. Oke, kita refresh. Nah, biar agak nempel yang atas ya. Oke, sekarang gini, kita buat dulu di bagian, oh ya, ini masih gabung ya. Sekarang kita pisah dulu. Dari transaksi kita copy ke bawah sampai sini. Coba kita cut dulu. Nah, kita taruh di luar header. Oke, sorry. Nah, kita taruh di sini ya, di luar header. Oke, kita paste, kita save, terus kita jalanin lagi. Nah, ini dia udah jadi satu kotak ya. Cuman ini karena numbur, kita bisa buat seperti ini. Di bagian transaksi ini kita tutup lagi menggunakan div. Kelasnya bisa kita copy aja dari atas sini, dari header kita buat konten, kita ke styling, terus ke atas konten, paddingnya kita ambil sama widthnya, terus backgroundnya kita buat putih. Terus di bagian body kita buat putih juga. Terus kita coba rubah warnanya di sini, bagian body, biar agak beda ya. Nah, segini cukup. F3. Oke, coba kita lihat lagi di bagian kontennya ini, kita cut ya divnya sampai di bawah sini. Oke, kita save, dari reload lagi. Nah, ini udah masuk ya. Sekarang kita naikin di bagian transaksinya ini, kita kasih margin top. Sorry, di bagian konten aja. Kita bisa kasih margin top 5. Oke, kurang tinggi ya kayaknya ya. Coba kayak gini, kita inspect.
di bagian konten ini kita hapus saja margin topnya. Bagian konten kita buat margin top 50 pixel, kurang kita buat 70 aja deh. Oke, ketinggian 60 cukup. Nah, ada ya 60 ya. Oke, ini udah jadi. Terus coba kita sesuaiin dulu di bagian transaksi. Sini kita kasih MB2. Ini kita hapus dulu MB2 nya. Bagian deflex kita tambahin MT3, MT2 aja, MT2. Oke, terus itu di bagian history coba kita tambahin MT oke, nggak mau ya, berarti di bagian sini aja nih kita tambahin MB2. Nah, biar dia agak turun ya, MB3. Oke, cukup. Kita lihat dulu desainnya. Kita lihat desainnya udah sesuai ya. Sekarang kita coba masukin ininya, apa namanya, shapes yang di belakang ini ya. Sama di bagian button juga kita masukin shapesnya nanti. Oke, kita langsung aja ke text editornya. Kita lari ke atas, di bagian header kita masukin shapes yang pertama, shape 1, kelas shape 1. Shape 1 position absolute kita buat dia right 0, width 100%, height 100%. Di bagian header kita buat posisinya relatif. Terus di bagian sini kita bisa coba kita buat di sini ya. Oke, di sini kita tambahin position relatif style z index 1. Oke, seperti ini ya. Coba kita reload, kita refresh. Oke, udah masuk, cuma nutupin shapes-nya. Coba kita buat top 0, left 0. Si belum mau ya. Coba kita lihat lagi. Oh ya, kelasnya masih salah ini, kelas shape 1. Nah, udah masuk ya. Terus di bagian button kita masukin juga shapes-nya, button. Nah, di sini ya. Berarti kita bisa masukin di sini. Kita buat 2. Kita buat image asset shapes 2. Terus kita kasih kelas shape 2. Oke. Terus di bagian sini kita bisa kasih kelas juga kayak yang di atas tadi. Kelas position relatif style z index 1. Oke, sekarang kita buat lagi shapes 2 nya di sini. Width-nya kita rubah 50%. Oke, coba kita refresh. Oke, udah masuk. Shapes 2 ya namanya ya. Udah masuk, berarti kita buat dia right ya. Coba kalau kita buat 100%, dia keluar ya. Oh, berarti di bagian sini
kita buat dulu di bagian button, positionnya itu relatif. Oke, kita bisa rubah warna di button greennya ini ya. Kita rubah, kita copy sesuai dengan yang di sini. Oke, kita copy warnanya, kita save, terus kita coba jalanin lagi. Nah, ini udah oke ya. Sip. Selanjutnya kita coba lihat lagi desainnya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat yang bagian wallet ya.